Konsep Anies air hujan masuk tanah diterapkan di IKN. Begini nasib sumur resapan di Jakarta. Tim gubernur bekerja sama dengan Pak Gubernur ini menyampaikan ada satu terobosan yang sebenarnya program yang sudah lama dari Pak Jokowi bisa terus kembangkan, yaitu sumur resapan. Hanya perbedaannya adalah Pak Anies ini melakukannya secara masif. Jangan ganti-ganti kebijakan, apalagi dengan penggunaan nama yang lain, tapi fokus kepada yang sudah jamak sudah bisa dilakukan. Kami itu tidak ingin memberikan solusi yang seragam untuk semua masalah. Tetapi ini yang dibangun sumur resapan melawan gravitasi, di mana sumurnya itu malah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi begitu, bukan di tempat yang lebih rendah. Sumur serapan itu memang dia bisa menyerap air, tapi dia tidak bisa jadi kolam. Baik. Meski menuai kontroversi di Jakarta, konsep air hujan dialirkan masuk ke tanah ala Anies Baswedan justru akan diterapkan di Ibu Kota Negara atau IKN baru. Hal ini diketahui dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dari UU itu diketahui bahwa IKN baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur akan menerapkan konsep serupa dengan Jakarta. Air hujan akan dimaksimalkan untuk meresap ke dalam tanah sebanyak mungkin guna mencegah terjadinya banjir dan menjaga kelestarian air tanah di sana. Jika di Jakarta konsep itu dikenal dengan sumur resapan, maka di ibu kota baru program tersebut dinamai sebagai Kota Spons. Kota Spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah atau aquifer. Demikian tulis lampiran 2 UU IKN tentang prinsip dasar pengembangan kawasan. Di Jakarta, konsep mengalirkan air ke dalam tanah mengandalkan sumur resapan menjadi jalan satu-satunya karena keterbatasan lahan terbuka hijau. Namun di IKN yang baru akan dibangun, penerapan kota spons lebih kompleks. Selain menggunakan sumur resapan sebagai penampung air hujan sementara, kota spons diimplementasikan dengan memperbanyak area ruang terbuka hijau maupun infrastruktur lainnya. Masih merujuk pada lampiran 2 UU IKN, air hujan yang diserap atau dialirkan ke tanah akan dilakukan melalui 3 metode, yakni 1. Ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air, serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman. 2. Desain fasilitas perkotaan seperti atap hijau atau green rooftop, skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai. 3. Desain fasilitas perkotaan pada skala makro seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan, dan sistem bioretensi untuk menahan atau menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.